Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh dan soleha, apa kabarnya kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian dan keluarga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Kalian sudah mandi? Sudah sarapankah? Ya, utamakan sarapan terlebih dahulu sebelum belajar ya, agar konsentrasi. Nah, nanti kalian sholat duha. Nah, sekarang kita akan belajar tentang 7.2, yaitu hubungan sudut pusat dan sudut keliling, juga 7.3 tentang menentukan panjang busur dan luas juring. Tapi sebelumnya kita baca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ji'ni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah kepadaku pemahaman. Ya, bismillah, kita akan belajar tentang 7.2 sudut pusat dan sudut keliling. Yang pertama, sudut pusat. Sudut pusat adalah sebuah sudut dengan derajat terkecil yang dibentuk oleh pusat lingkaran dan dua buah jari-jari yang terletak pada busur lingkaran. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Nah, di sana terbentuk sudut AOB. Nah, di sana ada garis warna biru yang melengkung ya. Nah, itu namanya sudut pusat. Intinya, sudut pusat itu sudut yang melewati titik pusat dari lingkaran tersebut. Nah, sementara nanti kalian akan bertemu dengan sudut keliling. Nah, yang di sebelah kanan gambarnya yaitu sudut pusat COD. Di sana ada garis lengkung warna kuning. Nah, ini sama-sama kedua-duanya sudut pusat. Mau menghadap ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Jika sudutnya melalui titik pusat yang dibatasi oleh dua jari-jari, maka itu namanya sudut pusat. Rumus sudut pusat yaitu setengah dikali sudut keliling. Salah. 2 dikali sudut keliling. Nah, di sini ada rumus sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat rumusnya 2 dikali sudut keliling, dan sudut keliling itu rumusnya setengah dikali sudut pusat. Nah, yang kedua yaitu sudut keliling. Sudut keliling adalah sebuah sudut yang terbentuk oleh 3 titik yang terletak pada busur lingkaran. Nah, berikut gambarnya ya, coba kalian lihat. Nah, berbeda dengan sudut pusat yang tadi. Sudut pusat itu salah satu titiknya melewati titik pusat, titik O. Nah, sementara sudut keliling ini tidak melewati titik pusat, tapi ketiga titiknya nempel pada busur lingkaran. Kalian perhatikan titik A, B, dan C. Di sana nempelnya pada busur lingkaran, tidak ada yang menempel pada titik O. Begitupun juga dengan sudut XZY. Nah, itu juga sama, tidak nempel pada titik pusat. Nah, yang seperti ini itu dinamakan sudut keliling. Baik itu menghadap ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, itu semuanya sudut keliling jika tidak nempel pada titik pusat. Rumusnya sudut keliling adalah setengah dikali sudut pusat. Contoh soal sudut pusat dan sudut keliling. Coba kalian perhatikan. Pada sebuah lingkaran berpusat dengan titik O, perhatikan pada gambar di bawah ini. Maka tentukan besar sudut AOB. Nah, kalian harus tahu terlebih dahulu yang mana sudut pusat, yang mana sudut keliling.
AOB itu sudut apa? Ya, betul. AOB adalah sudut pusat. Kenapa? Ya, karena titik O itu nempel atau melewati titik pusat. Sementara sudut ACB itu adalah sudut keliling karena ketiga titiknya nempel pada busur lingkaran. Nah, sekarang yang diketahui adalah sudut ACB, yaitu sudut keliling. Sudut kelilingnya 55 derajat, berapa sudut pusatnya? Sudut AOB. Maka sudut AOB sama dengan 2 dikali sudut ACB, yaitu 2 dikali 55 derajat, yaitu 110 derajat. Contoh kedua, lihat gambar di bawah ini. Nah, diketahui sudut AOB. Nah, kalian sudut AOB itu sudut apa coba? Ya, betul. Sudut AOB adalah sudut pusat. Ditanyakan sudut ACB. Sudut ACB di sini adalah sudut keliling. Maka kalau sudah tahu yang ditanya adalah sudut keliling, berarti rumusnya tinggal setengah dikali sudut pusat, sudut AOB, yaitu 1/2 dikali 65, yaitu 32,5 derajat. 7.3 menentukan panjang busur dan luas juring. Rumus panjang tali busur. Panjang busur AB sama dengan sudut pusat dibagi 360 derajat dikali keliling lingkaran. Nah, rumus keliling lingkaran yaitu 2πr. Nah, berarti pada dasarnya kalian harus mencari keliling lingkaran terlebih dahulu. Yang kedua, rumus luas juring. Rumus luas juring yaitu sudut pusat dibagi 360 derajat dikali luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya πr pangkat 2. Hati-hati jangan tertukar ya dengan yang keliling lingkaran. Nah, kalian cari dulu luas lingkarannya berapa, baru dimasukkan ke rumus. Sementara luas tembereng, kalau luas tembereng itu tinggal luas juring dikurangi luas segitiga sama kaki. Contoh soal, kalian perhatikan ada suatu lingkaran, titik pusatnya O dan ada jari-jari AO dan BO. Nah, berdasarkan gambar di atas, AO panjangnya 14 cm dan sudut AOB adalah 60 derajat. Hitunglah panjang busur AB, B luas juring AOB, dan C luas tembereng AB. Nah, penyelesaian, coba kalian perhatikan panjang busur. Panjang busur itu berarti rumusnya sudut pusat dibagi 360 derajat dikali keliling lingkaran. Sudut pusatnya di sini sudut AOB. Nah, kita ganti berarti sudut AOB dibagi 360 derajat dikali 2πr. Keliling lingkaran itu rumusnya 2πr ya. 60 derajat dibagi 360 derajat dikali 2 dikali 22/7 dikali 14. Nah, hasilnya adalah 14,67 cm. Yang B, luas juring. Luas juring rumusnya adalah sudut pusat dibagi 360 derajat dikali luas lingkaran. Sudut pusatnya sudut AOB dikali luas lingkarannya itu πr pangkat 2. Kita ganti ya, jadi 60 derajat dibagi 360 derajat dikali 22/7 dikali 14 pangkat 2. Nah, hasilnya adalah 1/6 dikali 616, yaitu 102,67 cm. Yang C, dikarenakan besar AOB 60 derajat, maka segitiga AOB sama sisi dengan panjang sisi 14 cm, maka S sama dengan setengah dikali keliling segitiga. S sama dengan setengah dikali A tambah B tambah C.
A tambah B tambah C itu setiap sisi segitiga. Karena di sini sisinya segitiganya segitiga sama sisi, otomatis panjang setiap sisinya sama ya. Jadi S sama dengan setengah dikali 14 tambah 14 tambah 14. S sama dengan setengah dikali 42, maka S sama dengan 21. Dua segitiga AOB yaitu akar dari S dikali S kurangi A kali S kurangi B kali S kurangi C. Akar 21 dikali 21 kurangi 4 dikali 21 kurangi 14 dikali 21 kurangi 14, yaitu akar 21 dikali 7 kali 7 kali 7, yaitu akar 7203. Nah, akar dari 7203 adalah 84,12 cm pangkat 2. Maka luas tembereng AB adalah luas juring AOB dikurangi luas segitiga AOB. Luas tembereng AB sama dengan 102,67 dikurangi 84,12, yaitu 18,55. Anak-anak soleh dan soleha, pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai. Semoga penjelasan dari Ibu dapat membantu kalian dalam proses belajar kalian di rumah. Semoga juga kalian dalam proses belajarnya dimudahkan oleh Allah, segala sesuatunya diperlancar, dipermudah, dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.